Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sholat sunat birrul walidain. Sholat sunat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini sangat agung sekali barokahnya dan bisa menjadi wasilah untuk meraup berbagai macam kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat, barokah kedua orang tua kita yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallaha faqad adda huquqa walidayhi alaihi. Barang siapa yang melaksanakan salat sunat birrul walidain ini, faqad adda huquqa walidayhi alaihi, maka ia benar-benar telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap kedua orang tuanya. Wa atamma birrahuma, dan ia telah benar-benar menyempurnakan perbaktiannya kepada mereka berdua. Dalam keterangan lain dikatakan, inna birral walidain afdalu minal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua, afdalu minal haji wal umrati, itu lebih utama daripada melaksanakan ibadah haji dan umrah, wal jihadi fi sabilillah, dan lebih utama dari berjuang di jalan Allah, maksudnya perang sabil di zaman dulu. Kita sering pergi ke tempat yang sangat jauh untuk sowan kepada orang soleh, untuk ziarah ke makam para wali, hanya untuk mendapatkan barokah demi mendapatkan keselamatan, keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Namun terkadang kita lupa bahwa di rumah kita ada orang yang kedudukannya melebihi dari itu semua, yaitu kedua orang tua kita, di mana barokah dari mereka berdua jauh lebih hebat dari semua barokah yang ada. Nah, salah satu kesempurnaan dalam perbaktian kita kepada kedua orang tua yaitu dengan melaksanakan salat sunat birrul walidain. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan amalan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, serta dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Salatu birril walidain wa hiya rak'atani. Salat birrul walidain adalah salat sunat 2 rakaat. Yusalliha lailatal khamis bainal maghribi wal isya'i, di mana salat itu dilaksanakan pada malam Kamis, waktunya antara maghrib dan isya. Maksudnya sesudah melaksanakan salat sunat ba'diyatal maghrib, sebelum masuk waktu isya. Yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitabi marratan wa ayatal kursiyyi khamsa marratin. Pada tiap-tiap rakaat
Artinya rakaat pertama dan kedua bacaannya sama, yaitu surat Al-Fatihah 1 kali dan ayat kursi 5 kali. Wal mu'awwidhataini khamsan khamsan, lalu membaca Qul a'udzu birabbil falaq 5 kali dan Qul a'udzu birabbin nas 5 kali. Jadi pada tiap-tiap rakaat sesudah membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat kursi 5 kali, surat Al-Falaq 5 kali, surat An-Nas 5 kali. Fa idza faraga minas sholati, kemudian setelah selesai salat, setelah selesai salam, yastaghfirullah ta'ala 15 marratan, maka ia membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 15 kali. Nah, istighfarnya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu 15 kali. Kalau saya terjemahkan, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua menyayangiku di waktu kecil. Itu dibaca sebanyak 15 kali setelah kita selesai mengucapkan salam. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam 15 marratan, lalu membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 15 kali. Salawatnya bebas, boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu dibaca 15 kali. Kemudian wa yaj'alu thawabaha li abawaihi, kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala dari ibadah itu disampaikan kepada kedua orang tuanya. Nah, doanya boleh pakai bahasa Indonesia. Misalnya, ya Allah, berikanlah pahala dari salatku ini serta pahala dari istighfar dan salawatku ini kepada kedua orang tuaku. Ampunilah mereka berdua birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang dibaca setelah kita selesai membaca salawat sebanyak 15 kali. Abu Hurairah berkata, man shallaha faqad adda huquqa walidayhi alaihi, barang siapa yang melaksanakan salat sunat birrul walidain ini, faqad adda huquqa walidayhi alaihi, maka ia benar-benar telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap kedua orang tuanya, wa atamma birrahuma, dan ia telah benar-benar menyempurnakan perbaktiannya kepada mereka berdua. Nah, sekarang bagaimana niatnya salat sunat birrul walidain ini? Nah, untuk masalah ini terdapat banyak sekali khilafiyah atau perbedaan di kalangan para ulama fikih, seperti halnya salat Rabu Kasam, salat sunat nisfu Sya'ban, dan lain sebagainya, termasuk juga salat sunat birrul walidain. Yang namanya khilafiyah tentu secara syariat, ini sekali lagi secara syariat, bukan secara hakikat. Ada yang tidak mengesahkan kalau kita langsung melafadzkan usolli sunnatan di birril walidain rakaataini lillahi ta'ala. Niat kaula salat sunat birrul walidain 2 rakaat karena Allah. Aku niat salat sunat birrul walidain 2 rakaat karena Allah. Kalau niatnya langsung seperti itu, sebagian besar ulama fikih tidak mengesahkan. Artinya salat itu tidak sah. Ini sesuai dengan keputusan Muktamar yang ke-25 di Surabaya tanggal 20 sampai 25 Desember tahun 1971 dengan mengambil rujukan pada kitab Tuhfatul Muhtaj juz 7 halaman 317, di mana dalam kitab tersebut diterangkan wala tasihhu hadhihi sholatu bitilkan niyati alladzi istahsanaha sufiyah. Tidak sah sholat dengan niat seperti itu yang dianggap baik di kalangan kaum sufi, min ghairi ayyaridalaha aslun fis sunnah, tanpa adanya dasar hadis sama sekali. Jadi kalau niatnya langsung usolli sunnatan libirril walidain, itu tidak sah, karena memang dalam fikih itu tidak ada yang namanya sholat sunat birrul walidain. Naam,
inna wa mutlaqus sholati thumma da'a ba'daha bima yatadammanu lam yakun bidzalika ba'sun. Namun jika yang bersangkutan berniat dengan sholat sunat mutlak, thumma da'a ba'daha bima yatadammanu, kemudian setelah selesai sholat lalu ia berdoa dengan sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya, lam yakun bidzalika ba'sun, maka hal tersebut sah-sah saja, tidak masalah artinya. Ini pendapat sebagian besar ulama fikih. Nah sekarang bagaimana agar sholat sunat birrul walidain yang kita lakukan ini aman dari khilafiyah dan sholat kita sah secara syariat, juga kita mendapatkan fadilah seperti yang tadi saya sampaikan? Ya caranya dengan niat sholat sunat mutlak. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Niat kaulah sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Aku niat sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, di tiap-tiap rakaat itu kita membaca ayat kursi 5 kali, Al-Falaq 5 kali, An-Nas 5 kali. Lalu setelah salam kita membaca istighfar 15 kali, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dibaca 15 kali setelah salam. Kemudian kita membaca salawat 15 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga 15 kali. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah pahala dari sholatku ini serta pahala dari istighfar dan sholawatku ini kepada kedua orang tuaku. Ampunilah mereka berdua birahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu sangat baik sekali kita melakukan dengan cara seperti itu. Sholat sunat birrul walidain ini bisa dilakukan baik di saat kedua orang tua kita masih hidup ataupun kedua orang tua kita telah meninggal dunia. Dan sholat ini bisa menjadi wasilah dimudahkannya kehidupan kita, dilancarkannya urusan kita, diluaskannya rizki kita, barokah dari kedua orang tua kita. Dan sebaliknya, meninggalkan doa untuk kedua orang tua kita bisa menjadi penyebab sempitnya kehidupan kita, seretnya rizki kita, rumitnya urusan-urusan kita, dan lain sebagainya. Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin berkata, Ruwiya an ba'di sahabati radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan dari ba'dus sahabah, sebagian sahabat Nabi. Kata ba'dus sahabah, tarkud du'ai lil walidaini yudayyikul 'aisha 'alal waladi. Meninggalkan doa untuk kedua orang tua, yudayyikul 'aisha 'alal waladi, bisa menjadi penyebab sempitnya kehidupan bagi si anak itu sendiri. Sempitnya rizki, rumitnya urusan akan selalu mewarnai hari-harinya. Nah, berarti sebaliknya, mendoakan kedua orang tua bisa menjadi penyebab luasnya kehidupan bagi si anak itu sendiri. Luas rizkinya, lancar urusannya, serta kemudahan dalam kehidupannya akan selalu mewarnai hari-harinya. Nah, untuk kesempurnaan pengabdian kita kepada kedua orang tua, sangat baik sekali bagi kita untuk melaksanakan sholat sunat birrul walidain ini waktunya malam Kamis antara maghrib dan isya dengan kaifiyah seperti yang tadi saya terangkan. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru
dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.